Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Firmansyah. Oke, kali ini kita tidak akan membahas sepak bola ataupun musik ya. Kita kali ini akan membahas tentang misteri. Oke, tapi pertama-tama jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel saya cepat dapat fulus. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang terowongan lampegan di daerah Cianjur ya. Mungkin semua juga sudah mengetahui, sebagian orang mungkin sudah mengetahui ya melalui cerita mulut ke mulut, melalui media sosial, yaitu kan cerita ini mungkin cukup dikenal juga, apalagi ini sudah menjadi katanya sudah dibukukan gitu, sudah dibukukan volumenya berapa buku, gak tahu volume 1, 2, 3, pokoknya yang tahu saya itu baru volume 1 yang saya tahu ya. Dan ini juga bercerita saya juga berdasarkan artikel salah satunya ya dari buku yang ada di volume 1 ini. Oke. Jadi pertama-tama saya akan mencoba menerangkan dulu apa itu terowongan lampegan ya gitu kan, dan dibangunnya kapan, lalu di daerah mana gitu kan. Lalu nanti juga kita akan bahas apa sih yang terjadi di sana gitu kan, berdasarkan cerita dari masyarakat penduduk sana gitu. Oke. Jadi terowongan lampegan itu merupakan terowongan kereta api tertua di Indonesia ya, dan itu sampai saat ini masih berjalan sih ya. Dan ini merupakan peninggalan masa kolonial Belanda ya. Ini berlokasi di desa Cibokor ya, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Dan panjangnya itu lumayan agak 1,5 kiloan lebih ya. Kalau tidak salah 686 meter lah, segitulah. Dan dibangun pada tahun 1879 sampai 1882, itu kan 3 tahun ya membangun terowongan lampegan ini ya. Oke. Dan tujuannya ini dibangun itu dulu dalam rangka mewujudkan jalan kereta api atau jaringan kereta ya, jaringan kereta api dari barat ke timur Pulau Jawa ya. Karena kan dulu mungkin karena gunung tinggi, karena kan udah dengan lewat darat kan, itu kan cukup makan waktu lama gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk membuat salah satu ya jalan tembusan kereta api atau jalan rel kereta api untuk arah barat menuju Pulau Jawa sebelah timur gitu kan. Oke. Lalu jalur rel tersebut ini digunakan pemerintah Hindia Belanda juga untuk mengangkut hasil bumi kita, karena kan kita ketahui ya Indonesia merupakan tumpah ruah segala macam makanan pokok, segala macam hal yang ada di alam ini ada di Indonesia. Saking luar biasanya, makanya kita harus berbangga menjadi warga Indonesia ya. Makanya sifatnya ya kita lestarikan alam ini ya, biar alam kita itu tetap menghasilkan seperti dulu itu dulu kala gitu kan, hasil bumi yang sangat luar biasa dan disukai oleh negara manapun, sehingga mereka ingin menjajah negeri kita termasuk Belanda dan Jepang gitu kan, karena melihat hasil bumi yang ada di negara kita. Oke, next. Lalu hingga saat ini tadi saya sudah bilang terowongan ini masih berfungsi ya, dan ini sekarang itu kalau tidak salah di Cipatat ya, kereta api Siliwangi relasi Sukabumi Cipatat katanya itu. Di balik semua itu ya, terowongan tersebut menyimpan cerita yang agak kelam dulu waktu pembangunannya ya. Karena selain mungkin fungsinya kita ketahui apa sih fungsi dari terowongan tersebut ya, mungkin karena kan memotong jalannya melalui gunung gitu kan. Nah ini tapi dalam pembangunan itu katanya dulu sempat berdarah-darah gitu kan, sampai banyak korban jiwa yang meninggal dalam pembangunan terowongan tersebut ya, karena mungkin disebabkannya dengan menggali manual gitu kan, dengan cangkul, dengan palu, itu dengan hal sifatnya ya, dengan tidak menggunakan alat canggih gitu kan, dan banyak yang mengakibatkan meninggal dunia ya dalam pembangunan terowongan ini. Dan ini juga mungkin salah satu juga banyak cerita, mungkin ini katanya ada yang ditumbahkan apalah itu kan, itu mungkin berdasarkan cerita masyarakat di sana. Oke. Dan ini kita akan berkisah tentang hal lain dari pembangunan terowongan lampegan ini ya, tapi ini bercerita tentang cerita yang berkembus di sana ya, mengiringi dari terowongan lampegan tersebut. Oke. Jadi salah satu cerita yang sangat berkembang, yang sangat dikenal di masyarakat sana itu ya, tentang yaitu sosok Nyi Ronggeng Nyi Sadea ya di sana, dan itu merupakan penari ronggeng cantik katanya di sana, dan itu merupakan idola para laki-laki gitu kan, khususnya Belanda gitu kan. Dan dia merupakan penari yang mungkin bagus gitu ya, yang cantik, bagus, dan memang dia ahli dalam menari gitu kan. Dan dia merupakan penari yang sudah melintang di daerah
Lampegan sana. Oke. Dan banyak laki-laki baik pribumi maupun bule yaitu Belanda itu kan ingin mempersunting dirinya ya, tapi sangat disayangkan katanya ya. Jadi yang ingin mempersunting dia itu justru hanya untuk membuat dia sebagai istri kedua, bukan istri sah yang pertama itu kan. Jadi mungkin itu yang membuat Nyisadea menolaknya gitu kan, para mereka yang ingin menjadikannya istri kedua. Nah, ini ceritanya berawal misteri yang terjadi itu berawal dari malam pertunjukan yang kelam mungkin ya, karena saat itu Nyisadea bersama timnya bermain di daerah sekitar Terowongan Lampegan, dan di sana tetap banyak penonton Belanda juga sama masyarakat sana juga ada. Lalu sesudah selesai pertunjukan, tak disangka-sangka hujan lebat sekali ya, hujan deras besar sekali ya, dan waktu menuju arah pulang, akhirnya Nyisadea bersama ditemani dengan Belanda ya, dengan orang-orang Belanda dan teman-temannya yang lain, berteduhlah dia di terowongan tersebut. Di saat mereka berteduh bersama teman-teman dan serombongan orang-orang Belanda juga, akhirnya Nyisadea ada hal yang aneh terjadi gitu kan. Dia serasa ada yang memanggil dan ada semacam lampu yang menyala ya di arah suara tadi keluar gitu kan. Nyisadea tidak memberanikan diri untuk sendiri ya. Lalu dia mengajak dua orang Belanda ya untuk menemaninya ke arah sumber suara tadi yang ada cahaya tadi gitu, terlihat oleh Nyisadea gitu kan. Seiring dengan waktu berjalan, akhirnya Nyisadea didampingi dengan dua Belanda tadi mendekati arah suara tadi yang memanggil namanya. Tapi alangkah terkejutnya dan kagetnya orang bule tadi yang menemani Nyisadea itu ternyata Nyisadea setelah masuk ke semacam ada kabut gitu kan, dia masuk ke kabut, si bule tidak masuk ke, masih ada jarak gitu kan, dia mengikutinya agak jarak tidak terlalu dekat ya. Jadi Nyisadea dulu yang masuk dan ternyata Nyisadea langsung hilang gitu setelah masuk kabut tersebut ya. Dan alangkah kagetnya si bule tersebut sampai lari terbit-terbit dan dia akhirnya pergi bersama orang lain juga meninggalkan Nyisadea di terowongan tersebut. Nah, itulah awal cerita berkembangnya banyak penampakan penari dengan kebaya merah di terowongan Lampegan tersebut. Oke. Nah, selain itu ada cerita lain yang beredar di masyarakat ya. Jadi katanya terowongan tersebut itu merupakan sebuah kerajaan jin ya, dengan penguasanya yakni Raja Mandala ya. Itu sesosok lelembut yang menyerupai kakek-kakek bongkok dengan menggunakan kain sarung yang disampaikan, cik orang Sunda mah disampaikan di belakang, di pundak gitu kan, disampirkan ke bahunya. Dan cerita-cerita lainnya juga banyak yang terjadi juga ya, tadi sudah sampaikan banyak ya, ada yang melihat penampakan penari itu Nyisadea tadi ya dengan menggunakan kebaya merah katanya gitu. Dengan banyak cerita-cerita lainnya seperti itu kan, cuma penampakannya aja ya. Jadi itu penampakan-penampakan yang sering mereka lihat, masyarakat lihat di terowongan itu. Tapi ada cerita yang katanya ini membuat mereka paling takut untuk masuk ke terowongan itu, apalagi menjelang tengah malam ya. Jadi kalau sudah menjelang maghrib dan tengah malam itu masyarakat dilarang untuk masuk ke terowongan tersebut atau melewati daerah sana aja gitu kan. Jadi masyarakat di sana itu sudah mengetahui kalau sudah menjelang maghrib ataupun malam hari, mereka tidak akan berani masuk ke daerah sana, apalagi masuk ke terowongannya. Karena berdasarkan pengalaman mereka, katanya ada dulu itu seseorang masuk ke sana atau melewati ke sana itu, pas dia keluar dari daerah sana itu dalam kondisi linglung katanya. Dia bingung, dia kayak orang yang tidak tahu siapa dirinya gitu kan. Gimana orang yang linglung gitu kan, orangnya bingung mau kemana, siapa dia itu kan. Jadi terkesan dia itu orang gak sadar diri itu kan. Itu terjadi pada salah seorang warga di sana katanya setelah dia melewati daerah tersebut ya. Dan satu lagi katanya ada cerita sampai ada yang masuk ke terowongan itu sampai hilang 1 minggu katanya. Dia hilang 1 minggu, lalu ditemukan setelah seminggu kemudian dengan kondisi agak tidak biasa gitu katanya. Jadi badannya itu basah kuyup dengan lumpur, dan juga katanya ada semacam lendir gitu di badannya, dan dia juga sama ya agak sedikit linglung juga ya. Dan itu membuat mungkin masyarakat sana ya mereka agak takut juga untuk masuk ke sana dengan kondisi kejadian tersebut dan dengan apa yang dilihat oleh masyarakat di sekitar terowongan tersebut ya. Dan memang ini menjadikan cerita berkembang dari mulut ke mulut, mungkin sampai ke media sosial juga. Apalagi kalau sudah masuk ke media sosial ya udah semuanya akan menjudge atau
apalah segala macam kan. Biasanya kan orang biasa mengkomentari apa itu, apakah itu betul adanya atau cuma sekedar mitos gitu kan. Karena kan kita juga ketahui mungkin ya, karena kan ada sebagian tempat yang emang disengaja untuk dibuat seperti itu agar orang-orang itu takut masuk ke sana gitu kan. Contohnya hutan nih, hutan terlarang gitu kan, rata-rata mungkin kita ketahui banyak ya hutan-hutan terlarang, hutan-hutan mistis gitu kan. Mungkin untuk sebagian pengertian mungkin bagi orang yang awam atau bagi orang yang tidak percaya hal gaib, mungkin itu mau untuk mengetahui, untuk membatasi, untuk menjaga alam tetap lestari gitu kan. Karena kan dengan cerita-cerita itu kan mungkin orang jadi takut untuk masuk ke dalam itu gitu kan. Dan mungkin itu juga berhasil sehingga alam mungkin jadi terjaga dan kelestarian alam terjaga juga. Makanya mungkin salah satu cerita sebagian orang menganggap itu adalah mitos ya, untuk mengelabui orang agar tidak masuk ke daerah tersebut dan alam terjaga. Tapi ada juga yang memang betul adanya gitu kan. Nah, itu kembali lagi kepada Anda sebagai pembaca, penonton ataupun pendengar semua hal sifatnya yang mitos-mitos seperti itu ya, kembali lagi ke Anda mau percaya silakan, yang enggak kembali lagi ke Anda gitu kan. Karena segala sesuatu juga pasti ada hikmahnya, dan saya yakini juga bahwa emang makhluk gaib itu ada itu kan. Makanya ya segala sesuatu cerita, segala sesuatu film yang berbau itu ya kembali ke Anda mau percaya tidak ya silahkan itu kan. Karena emang betul saya juga pernah membaca, mendengar ya, tadi saya sudah bilang ya, yang namanya gunung yang terlarang itu kadang-kadang ada yang emang disengaja untuk membuat orang-orang tuh takut masuk ke sana agar kelestarian alam terjaga. Tapi memang betul ada juga orang melihat penampakan, melihat kejadian-kejadian aneh, dan itu juga berdasarkan pengalaman orang yang masuk ke sana juga gitu kan. Makanya ini berita ya berimbang gitu kan, ya silakan aja kembali ke Anda ya memutuskan apa yang Anda mungkin ingin komentari lah gitu kan. Karena kan semua lagi beda orang, beda kepala, itu kan beda pendapat biasanya itu kan. Oke. Itulah yang dapat saya bahas atau saya review ya tentang kejadian misteri yang ada di Jawa Barat ya, yaitu tepatnya Terowongan Lampegan. Dan emang di Indonesia ini banyak sekali ya cerita-cerita mistis seperti ini ya, karena kan satu sisi ya ke arah budaya, satu sisi ya emang kejadian real ya, emang karena kondisi alam di Indonesia ini kan betul ya masih banyak pegunungan-pegunungan yang rawan-rawan atau banyak tempat-tempat yang kosong itu kan, banyak yang ditinggalkan dengan atau sengaja pun tidak sengaja ya, tapi emang kondisi alamnya emang mungkin asli ya, masih asli ini tapak angker mungkin buat sebagian orang ya. Tapi mungkin juga ada tempat-tempat yang emang ada sejarahnya ke belakangnya, itu emang terjadi hal-hal sifatnya yang membuat orang ngeri-ngeri gitu kan, atau membuat kisah-kisah misteri itu terjadi karena ada kisah sebelumnya terjadi gitu kan. Contohnya ada pembunuhan, ada hal sifat lainnya sifatnya ya membuat angker tempat tersebut gitu kan. Oke, tanpa panjang lebar, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap 3E Firmansyah. Sampai jumpa lagi nanti di pembahasan lainnya tentang misteri, sepak bola, dan mungkin musik ya. Nanti juga akan musik dan yang lainnya, bukan namanya biar terbosan lah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ciao.